Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah saya di Statistik Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Novitasari, dengan NIM 24030102029. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester saya yang berjudul Analisis Statistik untuk Pengambilan Keputusan Bisnis dalam studi kasus uji hipotesis dan uji chi-square. Pada presentasi kali ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan melakukan pembahasan mendalam mengenai uji hipotesis sebagai alat validasi klaim yang akan diilustrasikan melalui studi kasus tentang rata-rata laba perusahaan. Yang kedua, kita akan melanjutkan ke analisis uji chi-square, di mana untuk menguji independensi antar variabel dengan studi kasus mengenai hubungan antara gender dan preferensi marketplace. Dalam praktik bisnis dan pengambilan keputusan strategis, seorang manajer seringkali dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang memerlukan validasi empiris, seperti contohnya, apakah implementasi kampanye periklanan yang baru saja secara signifikan akan meningkatkan volume penjualan, atau apakah rata-rata waktu layanan pelanggan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berdasarkan intuisi semata memiliki risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kita menguji menggunakan uji hipotesis yang menyediakan kerangka kerja metodologis yang sistematis untuk mengevaluasi klaim berdasarkan bukti data, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, secara konseptual, setiap uji hipotesis melibatkan dua pernyataan yang saling berkompetensi dan bersifat komplementer. Pernyataan pertama adalah hipotesis nol atau H0 yang merepresentasikan pernyataan status quo atau sebuah asumsi awal yang akan diuji. Hipotesis nol selalu mengandung unsur kesetaraan. Dalam studi kasus kita ini, H0 ini menyatakan rata-rata laba kurang dari atau sama dengan 3 miliar. Nah, pernyataan yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA yang merupakan pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti dan berlawanan dengan H0. Dalam kasus ini, HA menyatakan rata-rata laba lebih besar dari 3 miliar. Dalam pengambilan keputusan statistik, terdapat risiko inheren yang menarik kesimpulan yang keliru. Nah, tingkat signifikansi yang dilambangkan dengan alfa merepresentasikan probabilitas maksimum untuk melakukan kesalahan tipe 1, yaitu menolak hipotesis nol yang pada kenyataannya benar. Nilai alfa ini ditetapkan oleh peneliti sebelum pengujian dilakukan dan berfungsi sebagai ambang batas risiko. Dalam konteks bisnis, kesalahan tipe 1 dapat dianalogikan dengan menghentikan sebuah strategi yang sebenarnya efektif. Nah, nilai alfa yang umumnya digunakan adalah ilmu sosial dan bisnis, yaitu sekitar 5% atau 0,05 atau 1% kalau didesimalkan menjadi 0,01%. Selanjutnya, pemilihan alat uji statistik yang tepat bergantung pada karakteristik data dan asumsi yang berdasarkan uji Z, yakni uji Z ini merupakan alat uji parametrik yang sesuai untuk digunakan apabila dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, simpangan baku populasi yang diketahui nilainya, atau yang kedua, apabila ukuran sampel atau N tergolong besar dengan batasan umum 30 atau lebih. Nah, berikut adalah formula statistik uji Z yang kita gunakan untuk menghitung nilai uji dari data sampel. Nah, selanjutnya untuk mengilustrasikan penerapan konsep tersebut, kita akan menganalisis sebuah studi kasus.
Di sini seorang pengamat ekonomi membuat klaim bahwa rata-rata laba bersih tahunan per perusahaan di suatu kawasan industri adalah 3 miliar. Nah, untuk melakukan verifikasi, data sampel diambil dari 36 perusahaan yang menunjukkan rata-rata laba sampel sebesar 3,2 miliar rupiah. Diketahui pula bahwa simpangan baku populasi adalah 0,6 miliar rupiah. Sedangkan tugas kita adalah melakukan pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi 5% untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa rata-rata laba sesungguhnya lebih besar dari 3 miliar rupiah. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis diawali dengan langkah pertama, yaitu perumusan hipotesis secara formal, atau hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata laba kurang dari atau sama dengan 3 miliar. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa lebih besar dari 3 miliar. Langkah yang kedua adalah menentukan nilai kritis, di mana dengan tingkat signifikansi alfa 5% dan pengujian yang bersifat satu arah atau pihak kanan, maka nilai kritis dari tabel distribusi normal standar Z adalah 1,645. Nah, nilai ini akan menjadi batas daerah penolakan H0. Keterusan. Nah, langkah yang ketiga adalah menghitung statistik uji dengan mensubstitusikan nilai-nilai dari studi kasus ke dalam formula uji Z. Diperoleh nilai Z hitung sebesar 2. Lanjut, langkah keempat dan lima adalah membuat kaidah keputusan dan menarik kesimpulan. Kaidah keputusan adalah hipotesis 0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Berdasarkan perbandingan, nilai Z ini, nilai Z hitung 2 lebih besar dari nilai Z kritis atau 1,645. Nah, dengan demikian, keputusan statistik yang diambil adalah menolak hipotesis 0. Penolakan hipotesis nol memiliki implikasi substantif, dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti statistik yang signifikan pada tingkat keyakinan 95% untuk mendukung pernyataan bahwa rata-rata laba bersih tahunan perusahaan di kawasan tersebut memang lebih besar dari 3 miliar rupiah. Selanjutnya, kita akan beralih ke metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel, yaitu uji chi-square. Nah, di bagian yang kedua ini, kita akan berfokus pada uji chi-square, di mana sebuah uji statistik non-parametrik yang bertujuan untuk menguji independensi atau ada tidaknya asosiasi antara dua variabel yang bersifat kategori. Nah, konsep fundamental yang diuji adalah independensi statistik. Dua variabel dinyatakan independen jika distribusi satu variabel tidak dipengaruhi oleh nilai dari variabel yang lain. Sebagai contoh, jika gender dan preferensi marketplace independen, maka proporsi pemilihan marketplace akan serupa antara kelompok laki-laki dan perempuan. Dan sebaliknya, jika terdapat hubungan, maka akan ditemukan pola preferensi yang berbeda antar gender. Nah, di sini uji square akan mengukur signifikansi dari perbedaan pola tersebut. Logika yang mendasari uji square adalah perbandingan antara frekuensi observasi atau F0 dengan frekuensi harapan atau FE. Nah, frekuensi observasi adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sampel merepresentasikan realitas yang diamati. Sementara itu, frekuensi harapan adalah frekuensi teoritis yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa hipotesis nol tidak ada hubungan adalah benar. Semakin besar selisih antara nilai observasi dan harapan, maka semakin kuat indikasi untuk menolak hipotesis nol. Baik, terdapat tiga formula esensial yang dalam analisis ini. Yang pertama, formula untuk menghitung frekuensi harapan untuk setiap sel dalam tabel kontingensi. Yang kedua, ada formula untuk menghitung statistik uji chi-square yang mengakumulasikan selisih terkuadrat antara frekuensi observasi dan juga harapan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada formula untuk menentukan derajat kebebasan atau DF yang diperoleh untuk menemukan nilai kritis pada tabel distribusi chi-square.
Sekarang, mari kita aplikasikan pada studi kasus yang kedua. Sebuah survei dilakukan terhadap 500 responden untuk menginvestigasi potensi hubungan antara gender dengan platform e-commerce yang paling sering digunakan. Nah, dari data survei yang disajikan dalam tabel kontingensi ini menunjukkan frekuensi observasi untuk setiap kombinasi kategori. Selanjutnya, ada prosedur pengujian yang diawali dengan langkah satu, yaitu perumusan hipotesis. H0 menyatakan bahwa gender dan pilihan marketplace bersifat independen, sedangkan HA menyatakan bahwa kedua variabel tidak independen atau berhubungan. Nah, dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu tentang penentuan nilai kritis. Dengan alfa 5% dan derajat kebebasan sebesar 2, maka nilai kritis dari tabel chi-square adalah 5,991. Nah, dilanjutkan dengan langkah yang ketiga adalah kita akan menghitung frekuensi harapan atau FE untuk setiap selnya. Sebagai contoh, untuk sel laki-laki, Shopee, frekuensi harapannya dihitung sudah 100. Nah, prosedur ini kita ulangi untuk semua sel sehingga akan diperoleh tabel frekuensi harapan yang lengkap dan ditampilkan sesuai pada tabel berikut. Langkah yang keempat, kita akan menghitung nilai statistik uji chi-square. Nah, dengan menggunakan frekuensi observasi dan frekuensi harapan yang telah kita peroleh tadi, maka kita akan menghitung komponen chi-square untuk setiap selnya. Akumulasi dari seluruh komponen ini nantinya akan menghasilkan nilai chi-square dan kita hitung totalnya menjadi sebesar 16. Di langkah yang kelima, langkah yang terakhir adalah pengambilan keputusan, yakni kaidah keputusan menyatakan bahwa H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 16 secara signifikan kita peroleh maka itu tadi lebih besar dari 5,991 ya. Nah, oleh karena itu, kita menolak hipotesis nol. Implikasi dari temuan ini adalah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara gender dan preferensi marketplace, sebuah wawasan yang berharga untuk segmentasi pasar dan strategi pemasaran. Nah, sebagai kesimpulan, kedua metode statistik yang telah kita bahas, uji hipotesis dan uji chi-square tadi merupakan instrumen analisis yang fundamental dalam penelitian bisnis. Uji hipotesis memungkinkan validasi klaim secara objektif, sementara uji chi-square mampu mengungkap hubungan antar variabel kategori. Nah, penguasaan kedua metode ini esensial untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mohon koreksi dan juga bimbingannya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.